Selamat datang sebuah channel yang menyajikan hiburan untuk Anda semua. Kali ini masuk dalam drama Korea yang berjudul Nevertheless, episode 6. Di episode 6 kali ini, di kampus Nabi, di gedung olahraga, Nabi sedang berlatih dansa menari, dan di luar Jaeon sedang memperhatikan Nabi yang berlatih menari dengan teman laki-lakinya. Dia terlihat senang melihat Nabi. Nabi melihat Jaeon di luar, tariannya pun jadi gagal fokus karena Nabi melihat Jaeon di luar. Teman laki-laki Nabi bilang tidak apa-apa jika gak fokus menari. Jaeon berpikir laki-laki itu pasti menyukai Nabi juga. Setelah selesai berlatih menari, Nabi duduk di atas tangga dan lagi menggambar wajah Jaeon. Jaeon melihat Nabi di tangga dan menghampirinya dan bilang Nabi adalah pedansa yang hebat. Nabi pun berterima kasih sama Jaeon karena telah melatihnya berdansa dengan baik dan akan menraktirnya makan. Nabi pun melihat Jaeon memijat leher dan pundaknya karena kecapean. Nabi bilang kalau Jaeon kecapean karena terlalu bekerja keras dan sering lembur. Jaeon bilang ia menuruti kata Nabi yang harus serius dalam hal apapun. Nabi bilang dengan suara yang pelan kalau maksudnya dia harus serius dalam hal percintaan. Jaeon bercerita kepada Nabi kalau dia sedang mengerjakan tugas dan dia bingung tidak mengerti. Nabi pun menjelaskan kepada Jaeon. Jaeon terkejut karena sepertinya Nabi lebih paham dengan tugasnya Jaeon. Nabi mengatakan kalau bibinya adalah seniman keramik dan Nabi melajarinya sedikit dari bibinya. Nabi juga akan mengajari Jaeon. Jaeon pun sangat antusias dan menceritakan bagaimana dia membakar kaca dan memberi glasir dan warna tak terduga muncul. Jaeon menganggap itu sangat keren. Mereka pun mengobrol satu sama lain dengan penuh tawa. Setelah pembicaraan yang panas dan menegangkan antara Nabi dan Soah yang menyukai Jaeon, Nabi kembali ke kelas dengan keadaan kesal dan marah. Jaeon pun melihat Nabi seperti itu dan sangat khawatir dengan Nabi. Saat di kelas pun Nabi juga tidak terlihat hadir dan mejanya kosong. Teman-temannya juga tidak ada yang tahu Nabi di mana dan ponsel Nabi tidak bisa dihubungi. Paginya Do-hyuk pergi ke rumahnya di pedesaan. Pagi-pagi sekali dia sudah berolahraga sebentar dan Hyuk pergi dengan sepedanya ke restoran kecil dekat pantai milik kakeknya. Di sisi lain, Jaeon pergi ke rumah sakit untuk menemani Soah. Jaeon bercerita kalau Nabi tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar sama sekali dari Nabi. Soah kesal mendengar Jaeon memenjarakan Nabi. Soah bercerita kalau dia minta putus dari kekasihnya yang bernama Chris. Chris mengatakan kalau dia tidak suka Soah dekat dengan laki-laki lain. Jaeon pun bertanya apakah langsung putus begitu saja. Soah menjawab kalau dia melepaskan Chris tanpa penyesalan. Soah bangga karena dia sama tidak terlalu menyukai hal-hal yang terlalu terikat. Jaeon pun terdiam sambil memikirkan Nabi yang belum bisa dihubungi dan belum membalas pesannya. Sampai malam pun Jaeon terus menghubungi Nabi, tapi Nabi tidak pernah membalas pesan Jaeon. Nabi tidak pernah merespon pesan Jaeon. Dia terus gelisah dan khawatir memikirkan Nabi. Di sebuah stasiun bis terlihat Nabi telah turun dari sebuah bis. Ternyata Nabi pulang kampung menemui bibinya. Dia ingin menginap di sana selama 1 minggu. Bibinya Nabi mempunyai toko tembikar dan rumah di dekat pantai. Dalam perjalanan mereka berhenti sebentar dan pergi ke pantai untuk menikmati suasana pantai sebelum masuk ke rumah. Bibi Nabi bercerita kalau dia ketemu Do-hyuk di pasar. Nabi tidak menyangka kalau Do-hyuk juga pulang kampung. Bibi Nabi bercerita kalau saat Nabi pergi ke Seoul, teman-teman Nabi melepaskan kepergian Nabi kecuali Do-hyuk. Kata Bibi pada saat itu Nabi sedih dan menangis sepanjang jalan. Dan terungkap kalau dulu Nabi sangat menyukai Do-hyuk. Di restoran Do-hyuk sedang menyiapkan makanan dan dia memotong semua jenis sayuran. Dari raut wajah Do-hyuk tidak sabar untuk memberikan makanan itu untuk seseorang. Sementara itu Bina dan Gyu-hun lagi pemeriksaan dan mojok di kelas. Gyu-hun berkata dia ingin memberitahukan hubungannya ke teman-teman yang lain.
Tapi Pitna tidak mau karena dia takut teman-temannya akan bergosip. Tiba-tiba Seon dan pacarnya masuk dan kaget. Seon menanyakan kenapa mereka berdua di sini. Pitna bilang mereka ingin makan di dalam kelas. Untungnya Seon langsung menanyakan soal seniornya Nona Jo dan Pak An terlihat keluar motel bersama. Pitna menegaskan kalau seniornya bukan keluar dari motel tapi rumah yang sama. Mereka pun bergosip kalau keduanya tidak cocok. Kyuhyun berbicara kalau wajar saja mereka sering bersama dan mungkin saja timbul rasa saling menyukai. Pitna pun terdiam tidak bisa berkata-kata. Nabi duduk di depan tangga. Dia mendapat telepon dari Sol. Lalu menjawab teleponnya. Ternyata itu adalah Jiwon. Jiwon protes kenapa Nabi mengabaikan teleponnya tapi malah mengangkat HP Sol. Jiwon mengajak Nabi ke Lokakarya dan memberitahu lokasi Lokakarya. Ternyata lokasi Lokakarya adalah penginapan Dohyuk. Nabi pun kaget. Dia pun tidak sengaja bilang kalau dia ada di sana. Nabi bertanya apa Jaeon ikut Lokakarya. Jiwon berbohong kalau Jaeon tidak ikut. Nabi bilang kalau dia nggak repot dia akan mampir ke Lokakarya mereka. Nabi meminta kepada Jiwon untuk merahasiakan keberadaannya yang di sana. Jiwon berjanji akan merahasiakan keberadaan Nabi kepada teman-temannya. Sol berkata, bukankah Jaeon akan ikut Lokakarya? Kenapa Jiwon berbohong? Jiwon berkata seperti itu biar Nabi datang ke Lokakarya. Sol pun merasa akan ada masalah yang terjadi. Jiwon mengatakan kalau bukan karena mereka, Jaeon dan Nabi tidak bisa bersama. Jiwon pun mengajak Sol untuk menonton bersama. Tapi Sol bilang kalau dia tidak bisa karena sudah diajak makan malam dengan Yoo Sehun. Nabi masih duduk di atas tangga rumah bibinya. Kemudian dia melihat pesan dari Jaeon. Isi pesannya adalah Nabi ada di mana. Nabi teringat kembali saat bertemu Shoa. Dia membenci dirinya karena ia terlihat sangat menyedihkan. Dia memutuskan untuk mematikan HP-nya dan pergi keluar. Di tengah perjalanannya, Nabi bertemu dengan Dohyuk. Dohyuk menyapa Nabi dan mengatakan kalau dia ingin bertemu Nabi. Nabi bilang kenapa tak menghubungi dia dulu untuk bertemu di jalan. Dohyuk bilang ponsel Nabi tidak aktif. Jadi Dohyuk khawatir. Dohyuk mengajak Nabi pergi ke pantai. Sementara itu, Jaeon yang ada di studionya tidak fokus dan terus memikirkan Nabi. Di sebuah kamar, Bitna dan Kyuhyun yang baru selesai mantap-mantap membahas lokasi Lokakarya yang mereka datangi. Kyuhyun menebak kalau Bitna menyukai pemilik penginapan tersebut adalah Dohyuk. Bitna bilang dia hanya menyukai kanal YouTube-nya, bukan orangnya, dan Kyuhyun tidak usah cemburu dengan hal itu. Bitna pun menggoda Kyuhyun untuk naik ke atas kasur lagi. Tiba-tiba Bitna mendapat telepon dan langsung di-reject Bitna. Kyuhyun pun curiga dan menanyakan kepada Bitna apakah Bitna masih mengikuti aplikasi kencan online, bahkan saat sedang berpacaran dengannya. Bitna menyuruh Kyuhyun untuk tidak menyuruhnya berubah, karena itu membuat Bitna sesak dan sebal. Kyuhyun pun marah dan mereka bertengkar. Kyuhyun berkata Bitna cuma suka tidur dengannya. Bitna menyuruh Kyuhyun untuk tidak menyuruhnya berubah, karena itu membuat Bitna sesak dan sebal. Kyuhyun pun marah dan mereka bertengkar. Kyuhyun berkata Bitna cuma suka tidur dengannya saja tapi tidak menyukainya, dan Bitna pun kesal dan meninggalkan Kyuhyun sendirian. Dohyuk dan Nabi ada di pantai. Nabi bertanya kepada Dohyuk tidak apakah dia ada di sini sementara restorannya harus segera buka. Dohyuk bilang tidak apa-apa karena restorannya belum resmi buka, dan Dohyuk menyuruh Nabi untuk duduk saja selagi Dohyuk menyiapkan camping mereka. Nabi pun tersenyum melihat perlakuan Dohyuk kepadanya. Akhirnya Jiwon ikut Sol makan bersama Sehun. Sehun pun menyindir Jiwon karena ikut makan bersama Sol. Jiwon bilang dia sudah lama ingin pergi ke restoran itu dan dia mendengar Sol dan Sehun akan makan di sini dan dia ingin ikut. Sehun dengan curiga dan berat hati akhirnya membiarkan Jiwon makan bersama mereka. Menjelang sore, Dohyuk dan Nabi mempersiapkan barbecue. Ternyata bahan makanan yang dipotong tadi adalah untuk diberikan kepada Nabi.
Nabi menyayangkan sekali kalau makanan ini tidak direkam karena kelihatan enak dan cantik. Dohyuk bilang tidak perlu direkam karena cukup Nabi saja yang melihatnya. Nabi mengolok-olok Dohyuk yang sekarang pintar menggobal dan mengira Dohyuk sering berkencan. Dohyuk menyangka kalau dia belum pernah berkencan karena orang yang disukainya sudah mempunyai pacar. Lantas Dohyuk menanyai Nabi apakah Nabi mempunyai pacar. Nabi pun menjawab untuk saat ini dia tidak mempunyai kekasih. Dohyuk tersenyum mendengarnya. Sementara itu Jae-un sedang galau dan memandangi bulan yang juga disukai Nabi. Jae-un ada di gang kecil samping kafe yang dulu pertama kali bertemu Nabi. Jae-un terus memandangi tempat kosong di depannya yang dulu tempat berdiri Nabi. Nabi bercerita dengan Dohyuk atas kandasnya hubungan kekasihnya dulu. Dohyuk mendengarkan Nabi dengan tersenyum senang. Dohyuk bilang Nabi pernah berpacaran dengan orang lain. Nabi bingung karena dia baru sekali berpacaran. Dulu temannya bilang bahwa Nabi sudah punya pacar. Akhirnya Dohyuk pun menyerah menyukai Nabi. Nabi pun kaget mendengar cerita Dohyuk. Akhirnya Dohyuk mengakui bahwa Nabi adalah cinta pertama Dohyuk. Nabi tersadar kenapa waktu perpisahan Dohyuk tidak datang. Nabi pun sangat kecewa pada saat itu. Dohyuk mengatakan apakah saat itu kalau dia menyatakan perasaannya kepada Nabi akan menerimanya. Dohyuk mengatakan apakah saat itu kalau dirinya menyatakan perasaannya Nabi akan menerimanya. Nabi berkata entahlah, yang jelas pasti masih bisa berhubungan saat itu. Jae-un masih ada di kafe saat pertama kali bertemu Nabi. Dia melihat pasangan bermain anak panah sama seperti dia dulu. Dia melihat bangku yang kosong yang pernah Nabi duduki. Tiba-tiba ada seorang wanita yang duduk di samping Jae-un. Wanita tersebut meminta tolong mengambilkan buku menu. Saat Jae-un mengambil buku menu, wanita itu melihat tato kupu-kupu di leher Jae-un. Wanita itu mengatakan bahwa tatonya sangat bagus dan menanyakan artinya. Jae-un berkata artinya adalah keburukan dan rasa sakit dari kebahagiaan serta ketidakbebasan. Namun Jae-un bilang dia membuatnya hanya karena semata-mata dia menyukai kupu-kupu dengan raut wajah yang sedih. Setelah itu Jae-un dan wanita itu bercerita tentang kupu-kupu dan akhirnya Jae-un mengajak wanita itu untuk melihat kupu-kupu. Di dalam mobil camping, Dohyuk bercerita saat Dohyuk cuti wajib militer, temannya mengajaknya ke pameran seni. Padahal saat itu Dohyuk tidak mengerti seni. Dan di sana Dohyuk melihat orang yang mirip dengan Nabi. Dohyuk yakin kalau itu adalah Nabi, tapi dia malu mau menyapa Nabi karena lama tidak bertemu. Kemudian Dohyuk melihat Nabi yang tertidur dan membenarkan posisi tidurnya. Dohyuk pun keluar dari mobil. Paginya Nabi terbangun dan melihat Dohyuk yang sedang tidur di luar mobil. Dan dia membangunkan Dohyuk dan memberikan selimut kepadanya. Nabi berkata, kenapa memberikan selimut kepadanya sementara Dohyuk tidur di luar? Dohyuk bilang tidak apa-apa dan memberikan selimut kepada Nabi lagi. Mihyong sedang asik nonton TV. Dia pun sakit perut dan ingin buang angin. Mihyong memanggil Gyojun yang ada di kamar mandi tapi tidak dijawab. Akhirnya Mihyong membuang angin di perutnya. Gyojun pun keluar dari kamar mandi dan langsung mendekati Mihyong. Mihyong pun sedikit terkejut. Gyojun langsung berkata jika Mihyong memakai kacamata Gyojun dan kacamata Mihyong ada di atas meja. Setelah bertukar kacamata, Gyojun senyum-senyum. Senyum-senyum mencurigakan dan mengolok-olok Mihyong kalau kentutnya sangat lantang dan nyaring sekali. Mihyong pun malu dan mengatakan kalau itu bukan dirinya. Mihyong marah dan malu sambil melempari bantal Gyojun. Jae-un datang ke kelas Nabi dan melihat meja Nabi yang kosong. Dia melihat HP-nya dan melihat profil Nabi yang berubah menjadi pantai. Jae-un pun belum tahu Nabi di mana. Jae-un pun duduk di kursi Nabi dan melihat patung yang dibuat Nabi dan mengingat saat dia menemani lembur Nabi di studionya. Sepertinya Jae-un sangat merindukan Nabi. Kemudian Gyuhun datang dan menanyakan di mana Bitna. Jae-un menjawab dia tidak tahu. Gyuhun mengatakan keikutsertaan lokakarya kepada Jae-un. Jae-un mengatakan kalau dia tidak ikut. Dia bertanya apakah Nabi juga ikut. Gyuhun bilang tidak tahu. Gyuhun menanyakan kenapa Jae-un tidak tahu soal Nabi. Jae-un berkata kalau dia sudah jarang berbicara dengannya. Gyuhun berkata, apa Jae-un berbuat salah?
Jae-un menjawab, mungkin saja. Gi-hun memberi nasihat kepada Jae-un untuk tidak berbohong dan jika tahu perasaan Nabi, cobalah untuk serius. Di kampung Nabi membantu bibinya di studio. Bibinya menanyakan kambing semalam kepada Nabi. Nabi berkata kalau masakan Dohyuk sangat enak dan pantainya sangat indah. Nabi berkata kepada bibinya kalau dia ingin kembali ke Seoul karena sudah terlalu lama di rumah bibinya. Sebelum kembali, bibi meminta tolong Nabi untuk memperbaiki rak lemarinya. Nabi melihat gelas yang dibuat bibinya, padahal glasirnya sama, tapi kenapa warnanya berbeda? Bibinya menjelaskan bahwa tadi cukup berangin. Walaupun memakai glasir yang sama, bisa berbeda tergantung pada kelembapan dan suhu. Setelah api padam, kita tidak bisa memprediksi warna yang muncul, dan itu sangat menyenangkan karena itu tak terduga. Perkataan bibinya membuat Nabi mengingat Jae-un. Jae-un yang pernah mengatakan hal yang sama seperti bibinya, dan sepertinya Nabi mulai takut dengan seni pahat karena sekali ada kesalahan semua akan hancur. Nabi mengatakan pada bibinya bahwa dia mau memilih pekerjaan yang ada hubungannya dengan digital saja. Bibinya kemudian memberikan nasihat kepada Nabi. Ketika dia memberikan nama Nabi bukan karena dari kutipan penulis favoritnya, melainkan kupu-kupu. Tidak hanya memakan makanan yang manis, tetapi juga kutu, daun, dan kotoran. Itu adalah makanan untuk hidupmu. Kenapa harus takut? Gi-hun curhat kepada Jae-un. Gi-hun ingin selalu mempercayai fitnah, tapi saat bersamanya, Gi-hun selalu mencurigainya. Gi-hun merasa dia ingin berteman saja dengan fitnah. Jae-un berkata, apakah Gi-hun pernah membicarakan ini dengan fitnah? Dan apa Gi-hun mau dari fitnah? Gi-hun menjawab, dia ingin kepastian hubungan dan keseriusan padaku. Gi-hun menjawab, dia ingin kepastian hubungan dan keseriusan padaku. Dalam hati Jae-un berkata, saat kau meminta kepastian hubungan. Saat kau meminta kepastian hubungan itu menjadi lemah. Jae-un bilang, Gi-hun itu orang yang rumit. Pasti ada alasan fitnah tetap berada di sisimu. Malam itu di rumah Jae-un, HP-nya selalu berdering. Setiap panggilan pesan yang masuk selalu dia lihat. Banyak pesan yang masuk mengucapkan ulang tahun kepadanya. Namun orang yang ditunggu-tunggu pun tidak mengirim pesan apapun. Nabi sedang berlatih di studio bibinya. Kemudian Dohyuk datang dan mengajak Nabi jalan-jalan. Di perjalanan, Dohyuk selalu memotret Nabi. Sambil berjalan, Dohyuk mengatakan pada Nabi, kalau kita mengambil daun yang jatuh, maka permohonan kita akan dikabulkan. Sebenarnya Dohyuk tidak percaya hal itu, tapi dia ingin mencobanya. Kemudian Nabi mengambil daun yang jatuh dan berhasil. Dohyuk pun memotret Nabi, tapi Nabi membuang daunnya karena dia tidak percaya hal itu. Nabi mencoba memotret Dohyuk dan mengusulkan untuk membuat vlog saja dan memperlihatkan wajahnya. Dohyuk malu karena dia tidak merasa kalau dia tidak fotogenik. Dohyuk memperlihatkan foto-foto Nabi yang ada di pantai. Nabi terlihat sangat senang dan menyukai foto dari Dohyuk. Soa datang di kampus Jae-un dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jae-un. Jae-un bilang di mana hadiahnya, dan Soa mengeluarkan pematik api yang pernah diambil dari Jae-un. Jae-un tersenyum dan berkata kalau Soa ingin sekali memiliki pematik itu. Tiba-tiba Soa berkata kalau dia telah membohongi Nabi. Dia mengatakan kalau dia dan Jae-un telah kembali bersama, dan Nabi percaya. Dan Nabi melarikan diri. Soa pun meminta maaf pada Jae-un. Jae-un sedikit terkejut mendengarnya. Dohyuk mengantar Nabi pulang ke rumah bibinya, dan mereka berjanji besok akan pergi ke pasar untuk membeli bahan. Ketika Dohyuk pulang, Nabi mendapat panggilan dari Jae-un, tapi tidak diangkat. Lantas Jae-un mengirim pesan yang isinya menanyakan Nabi di mana dan mereka harus bicara. Di dalam rumah, Nabi terlihat membetulkan rak yang disuruh bibinya. Bibinya kemudian mengajak Nabi untuk makan apel bersama. Nabi pun menanyakan soal kalimat, kamu di mana kita harus bicara. Itu seperti marahkah? Bibinya bilang itu adalah pertanyaan asal-asalan. Nabi pun bercerita saat Nabi masih kecil, ibunya selalu disakiti oleh pria dan tetap mengencaninya. Pada saat itu, Nabi memutuskan untuk tidak berkencan saat dia dewasa. Nabi bingung dengan hubungan yang dia jalani sekarang.
Nabi merasa kalau hubungannya ini adalah sejarah kelam baginya. Bibinya berkata kalau ibu Nabi adalah wanita yang hebat. Meskipun telah disakiti, dia menemukan cintanya yang baru dan mencintainya sepenuh hati. Jae-un pergi ke sebuah hotel dan memasuki sebuah kamar. Wanita yang membukakan pintu bilang kalau Jae-un selalu tampan dan menyuruhnya masuk. Ternyata wanita itu adalah ibu Jae-un yang merayakan ulang tahun Jae-un. Jae-un menanyakan pertunjukan ibunya dan ibunya bilang acaranya sangat lancar dan akan dilanjutkan ke Paris. Mengingat negara Paris, Jae-un teringat Nabi. Jae-un berkata kalau ada seseorang yang juga ingin ke Paris. Ibunya menebak kalau itu adalah wanita yang disukai oleh Jae-un. Jae-un berkata kalau dia adalah hanya seorang pengganggu. Ibunya menasihati Jae-un. Ibunya pernah menyesal karena tidak bisa memahami perasaan sendiri dan berpura-pura tidak tahu. Bahkan orang yang tidak peduli dengan perasaannya sendiri sulit dicintai oleh orang lain. Di perjalanan pulang, Jae-un mengingat nasihat ibunya. Jae-un teringat so'ah dan perkataan Nabi kepadanya. Sepertinya Jae-un sudah mulai mengerti akan perasaannya selama ini terhadap Nabi. Malam itu Nabi melihat panggilan tak terjawab dari Jae-un. Nabi sebenarnya ingin memanggilnya kembali, tapi tiba-tiba Dohyok mengirim pesan. Dohyok mengirimkan foto-foto gambar hasil karya Nabi yang dulu diberikan Dohyok waktu kecil. Akhirnya mereka bernostalgia bersama mengenang masa lalu. Paginya, Nabi dan Dohyok bersiap-siap pergi ke pasar dengan bersepeda. Mereka bersepeda sambil menikmati pemandangan dan menghirup udara segar. Sampainya di pasar, Nabi dan Dohyok segera berbelanja. Para penjual di pasar mengira Dohyok membawa pacarnya dan memberikan diskon saat berbelanja. Saat mau pulang, Nabi melihat Dohyok berbicara dengan seorang wanita. Dohyok memperkenalkan wanita itu. Dia adalah sepupunya Do-hyun. Nabi lupa dan hampir tidak mengenali sepupu Do-hyun karena sudah lama tak bertemu. Do-hyun memberitahu Nabi kalau ban sepedanya bocor. Do-hyun pun bersedia membawa sepeda itu ke bengkel. Nabi berboncengan saja dengan Dohyok. Dohyok pun melepas jaketnya dan diikatkan di sepeda belakang biar Nabi nyaman berboncengan dengan Dohyok. Dan mereka pun pulang ke penginapan Dohyok. Dohyok bertanya pada Nabi, apakah nanti malam Nabi menginap di penginapan bersama teman-temannya? Nabi berkata tidak, dia akan pulang ke rumah bibinya. Dan Dohyok bersedia mengantar Nabi pulang ke rumah bibinya dan Dohyok juga mau ada yang dibicarakan dengan Nabi. Kemudian sebuah mobil masuk ke dalam penginapan Dohyok. Dari dalam mobil tersebut keluarlah seorang pria yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Jae-un. Nabi kaget dan terpaku menatap ke arah Jae-un. Dohyok melihat ekspresi Nabi dan merasakan bahwa Dohyok mempunyai saingan. Dohyok pun maju dan menatap tajam ke arah Jae-un. Dan mereka pun saling berkenalan. Dan episode 6 pun bersambung. Demikian alur cerita film Nevertheless di episode 6 ini. Subscribe, support, terus dan nyalakan loncengnya agar channel ini bersemangat memberi hiburan untuk Anda semua. Dan nantikan episode selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan